السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiya al-amr wa ila Allahi turja'ul umur. Kata Allah, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka dengan awan dan malaikat-malaikat atau dengan naungan yang menaungi manusia ketika itu, yang merupakan hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga datang para malaikatnya, wa qudiyal amr, dan diselesaikan segala urusan. Dan segala urusan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibahas bahwa dalam ayat ini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, ancaman bahwa mereka tidak menunggu kecuali datangnya hari kiamat, datangnya hari perhitungan. Allah akan datang pada mereka dan menghisab mereka. Yang kedua, kita mendapatkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah berkait dengan iradah. Sifat fi'liyah berkait dengan kehendak Allah. In syaa'a fa'al. Kalau Allah kehendaki, Allah kerjakan. Kalau tidak Allah kehendaki, Allah tidak mengerjakan. Ini sifat fi'liyah. Di antara sifat fi'liyah dalam ayat ini adalah al-maji atau al-ityan. Al-ityan artinya datangnya Allah SWT. Disebutkan dalam ayat ini dengan kalimat ya'ti. Illa an ya'tiyahumullahu, lafdul jalalah, kedudukannya marfu' dalam i'rab.
Wa alamatu raf'ihi dhammah, karena dia fa'il, pelakunya. Pelaku dari fi'il ya'ti. Maka Allah memiliki sifat ityan, datang. Semakna dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa'a juga maknanya datang. Rabbuka juga sebagai fa'il, rabbuk. Lafzul jalalah ar-rabb marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih, menunjukkan kalau fa'il, pelaku. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat-malaikat datang. Ini juga pelajaran penting. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala al-fi'liyah, yaitu al-maji' wal ityan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ada kelompok-kelompok sesat yang menyimpang menolak sifat-sifat ini. Yang paling ekstrimnya adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang menolak seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dzatiyah dan fi'liyah. Sehingga sebagian besar para ulama mengkafirkan Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Golongan kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini menolak sifat tetapi dengan takwil batil. Ditakwilkan agar sesuai dengan akal-akal mereka. Dan yang di bawahnya lagi ada kelompok Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian lainnya. Menerima 20 sifat dan menolak sekian banyak sifat lainnya. Bahkan banyak yang ditolaknya daripada yang diterima oleh mereka. Sebagian yang ditolaknya biasanya juga dengan takwil-takwil seperti Mu'tazilah. Oleh karena itu, beberapa ulama menyatakan Asy'ariyah ini makhanis Mu'tazilah. Mu'tazilah banci. Artinya tidak Mu'tazilah 100%, masih malu-malu. Sebagian diterima. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi ila akhirih. Diterima. Tetapi sifat-sifat lainnya ditolak. Dengan takwil-takwil juga seperti Mu'tazilah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sudah kita katakan kemarin bahwa mereka tidak memiliki dalil. La naqli wala aqli. La dalil naqli wala dalil aqli. Naqli jelas bertentangan dengan nukilan-nukilan yang ada dalam Quran wa sunnah. Wa jaa'a rabbuka, datang Rabbmu. Oh, maksudnya bukan Rabb yang datang, tapi tafsirkan kemana lain. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Oh, bukan Allah yang ya'ti. Ya'ti itu amrullah. Ditambah dengan satu kalimat atau dikurangi satu kalimat atau ditafsirkan dengan tafsir-tafsir lain, ditakwilkan dengan takwil-takwil lain. Padahal barakallahu fikum, bahkan dalil akli sekalipun tidak mendukung mereka. Dalil akli justru mendukung ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah. Apa sifat fi'liyah diantaranya? Allah berbicara kalau Allah kehendaki. Allah memiliki sifat kalam kalau Allah mau. Allah berbicara. Allah memiliki sifat maji wal ityan kalau Allah mau. Allah datang. Dan lain-lain. Maka dikatakan selanjutnya oleh Syekh penulis kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, amma al-aql falaysa fil aqli ma yadullu ala nafi hadhihi sifat. Adapun secara akal tidak ada sedikit pun yang menunjukkan penolakan terhadap sifat-sifat ini.
Artinya akal pun tidak menolak sifat-sifat Allah yang seperti ini. Balil aqlu dalla ala anna al-fa'il akmal min alladhi la yaqdir ala al-fi'l. Bahkan akal berkata, akal setiap orang yang sehat akan berkata, yang bisa berbuat jelas lebih sempurna dari yang tidak bisa berbuat. Iya apa iya? Karena tidak mungkin tidak. Ya jelas iya. Yang bisa berbuat dengan yang tidak bisa berbuat, mana yang lebih sempurna? Yang bisa berbuat. Yang bisa melakukan fi'il dan yang tidak bisa melakukan fi'il, ayyuhuma akmal? Mana yang lebih sempurna secara akal? Yang lebih sempurna yang bisa berbuat. Maka thayyib manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih sempurna? Tidak perlu ditanya. Jelas Allah akmal wa akmal wa akmal, maka tentunya Allah lebih bisa berbuat. Manusia bisa datang, Allah juga bisa. Kalau mau. Allah turun ke langit dunia, kalau Allah kehendaki. Demikian pula seorang yang berbicara atau makhluk yang berbicara dengan yang tidak bisa bicara, mana yang lebih sempurna? Yang bisa berbicara. Dan Allah lebih sempurna, maka berbicaranya Allah lebih sempurna. Enggak ada yang bertentangan dengan akal. Apa yang bertentangan dengan akal? Honda, secara akal kalau Allah berbicara kan kayak manusia. Itu bayanganmu, pikiranmu. Kita katakan dengan tegas, dengan akal yang sehat. Kalau zat Allah berbeda dengan zat-zat makhluk, maka tentunya berbicaranya pun pasti akan berbeda dengan makhluk. Tidak sama. Pasti tidak sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa anna fi'lahu ta'ala al-muta'alliq binafsihi wal muta'alliq bi khalqihi huwa kamal. Akal akan berkata bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan dirinya atau berkait dengan makhluknya itu kesempurnaan. Iya kan? Kesempurnaan. Allah berbuat sesuatu untuk dirinya, Allah berbuat sesuatu untuk makhluknya. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ إِثْبَاتَهَا يَدُلُّ عَلَى التَّشْبِيهِ بِخَلْقِهِ. Kalau mereka menganggap bahwa penetapan sifat fi'il bagi Allah mengandung penyerupaan. Kalau mengatakan seperti itu, bagaimana kita jawab? Qila lahum, katakan pada mereka, al-kalamu 'ala as-sifat yattabi'ul kalam 'ala adz-dzat. Yang namanya pembicaraan tentang sifat berkait dengan pembicaraan terhadap zat. Fakama anna lillahi dzatan la tushbihu hadzawat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak sama dengan zat-zat lain selain Allah, maka juga Allah memiliki sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Karena sifat berkait dengan zat. Karena sifat berkait dengan zat. Fasifatuhu taba'un lidatihi. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala mengikuti zatnya. Sifat khalqihi, sifat makhluk-makhluk mengikuti zatnya makhluk-makhluk. Alaysa kadzalik? Falaysa fi itsbatiha ma yaqtadi at-tashbih biwajhin. Maka pada penetapan sifat fi'il bagi Allah tidak mengandung penyerupaan sama sekali. Karena yang namanya sifat berkait dengan zatnya. Zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Zat Allah tidak sama dengan zawat al-makhluqin. Enggak sama. Maka sifatnya pun tidak sama. Walaupun istilahnya sama, lafadznya sama.
Allah mendengar, manusia mendengar. Iya toh? Mungkin hewan-hewan juga mendengar. Apakah sama antara mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah SWT? Ya jelas tidak sama. Karena zat Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Antar makhluk saja berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya wajah, monyet juga punya wajah. Kamu punya tangan, monyet juga punya tangan. Kamu punya telinga, monyet punya telinga. Berarti kamu seperti monyet? Ya enggak. Enggak sama. Antar makhluk saja berbeda jauh. Serangga yang kecil punya mata. Sama seperti kamu punya mata. Punya mulut, sama seperti kamu punya mulut. Apakah sama? Kamu dengan nyamuk? Berbeda. Itu antar makhluk. Wa kaifa billah. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna? Maka zatnya maha sempurna. Maka sifat-sifat yang berkait dengan Allah pasti sesuai dengan kesempurnaannya. Pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Itu akal sehat. Itu akal yang sehat. Allah berbicara. Nanti kayak makhluk. Loh, kamu bayangkan berbicaranya seperti kamu. Emang kayak apa zat Allah? Yang gak tahu. Makanya. Zat Allah maha sempurna. Tidak sama dengan zat kamu dan zatnya makhluk-makhluk. Maka berbicaranya pun tidak akan sama dengan makhluk. Pasti sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kesempurnaannya. Ikhwani fillah azakumullah. Ini akal yang sehat. Akan menganggap bahwa setiap kalimat sesuai dengan zatnya. Bahkan kadang-kadang benda mati pun kamu sebut punya tangan. Ini tangan kursi. Ya jelas berbeda. Tangan kamu bisa bergerak, tangan kursi nggak bisa bergerak. Lebih sempurna mana? Ya lebih sempurna manusia daripada kursi. Walaupun sama-sama punya tangan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa yuqalu aidan. Dan dikatakan juga, liman asbata ba'dus sifat. Kepada mereka-mereka yang menetapkan sebagian sifat, tetapi menolak sifat yang lain. Ini keanehan. Ini keanehan. Kenapa mereka menetapkan sebagian sifat-sifat tetapi menolak sifat-sifat yang lain? Seperti Asy'ariyah. Au asbatal asma dunus sifat. Atau menetapkan nama-nama saja tapi tidak menetapkan sifat. Seperti Jahmiyah. Allah sami'un bila sam'in wa basirun bila basar. Wallahi laqad junna Jahm. Sungguh telah gila Jahm bin Safwan ketika menamakan Allah dengan Sami' tapi tanpa pendengaran, Basir tanpa penglihatan, Alim tanpa ilmu, ila akhirih. Namanya diterima, sifatnya ditolak. Wallahi laqad junna Jahm. Sungguh gila Jahm bin Safwan. Tetapi manusia segila itu punya pengikut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka mereka yang menetapkan nama tapi menolak sifat, atau menetapkan sebagian sifat menolak sebagian yang lain, ini keanehan. Kita akan jawab mereka. Imma an tuthbit al-jami' kama asbatahu Allah li nafsihi wa asbatahu rasuluh, wa imma an tunfil jami'. Seharusnya secara akal, kamu kalau menerima seluruhnya. Kalau menolak seluruhnya. Iya kan? Secara akal sehat, kalau kamu menganggap itu masuk akal, kamu terima, maka terima seluruhnya. Kalau kamu enggak anggap masuk akal, kamu anggap ini bertentangan dengan akal, ditolak, ya ditolak seluruhnya. Kok aneh? Sebagian diterima, sebagian ditolak. Itu keanehan. Wa takunu munkiran li rabbil alamin. Kalau engkau melihat bahwa itu pantas bagi Allah, tidak sama dengan makhluknya, kamu terima, maka terima seluruh sifat dan engkau sebagai mukmin. Kalau engkau enggak percaya dengan sebagian,
maka harusnya nggak percaya dengan seluruhnya dan engkau menjadi pengingkar sifat yang tidak mukmin. Wa amma itsbatuka ba'da dzalik wa nafyuka li ba'dih, adapun engkau menetapkan sebagian dan menafikan sebagian, hada tanaqud. Ini secara akal disebut kontradiksi. Secara akal disebut tanaqud. Sesuatu yang bertentangan. Ucapan kamu tentang sifat-sifat yang kau tetapkan sebagai bantahan terhadap ucapanmu sendiri pada yang dinafikan. Selesai. Asy'ariyah membantah Asy'ariyah. Mengapa? Karena ketika menetapkan sifat, mereka mengatakan karena ini disebutkan dalam Quran dan Sunnah, karena ini adalah, apakah enggak sama dengan makhluk? Oh enggak. Walaupun sama-sama mendengar tapi tidak sama dengan makhluk. Ucapanmu itu membantah ucapanmu yang lain ketika menolak sifat. Kenapa menolak yang ini? Kenapa menolak yang itu? Itu juga ada dalam Quran dan Sunnah. Ditetapkan juga. Dan juga tidak sama dengan makhluknya. Walaupun lafadznya sama. Kan selesai. Contoh. Asy'ariyah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar. Mereka menetapkan sifat Allah Maha melihat. Tapi kenapa menolak sifat Allah fi'liyah misalnya? Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, atau Allah datang, atau Allah berbicara. Kenapa ditolak? Mengapa ditolak sifat-sifat ini? Kenapa yang ini diterima, yang ini ditolak? Mereka pasti akan menjawab, karena sifat-sifat ini zahirnya menunjukkan keserupaan dengan makhluk. Kamu jawab, kamu balikkan kepada apa yang mereka tetapkan. Sami'un basir juga sama. Lafadznya, zahirnya sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, Allah juga mendengar. Kenapa diterima oleh kalian? Mengapa kalian beriman percaya bahwa Allah memiliki sifat sami' alim? Padahal zahirnya menyerupai makhluk. Makhluk juga mendengar, melihat. Jawaban kalian terhadap ucapan kami, itu jawaban kami terhadap ucapan kalian. Kira-kira mereka akan jawab apa kalau kita bilang gitu? Bahwa Sami'un Alim juga sama dengan makhluk. Makhluk mendengar, melihat. Biasanya mereka jawab apa? Oh beda. Allah Maha mendengar, sedangkan kita pendengarannya terbatas. Allah Basir, Maha melihat. Penglihatan kita terbatas. Beda. Ini lebih sempurna. Itu jawaban kami terhadap sifat-sifat lain. Sifat kalam berbicara. Sama dengan jawaban kalian tadi. Tentunya berbeda berbicaranya Allah dengan berbicaranya makhluk. Berbicaranya Allah lebih sempurna. Perbicaraan kita terbatas. Sama. Aisyul farq bainahuma. Apa perbedaannya antara keduanya? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian pakai akal kalian? Kenapa tidak dijawab dengan jawaban yang sama? Kembali kepada ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Fafarriq baina ma athbattahu wa ma nafaitahu." Coba bedakan apa yang kalian terima dari sifat-sifat Allah dan apa yang kalian tolak dari sifat-sifat Allah. Apa bedanya? Kenapa yang ini diterima? Kenapa yang itu ditolak? Kenapa yang 20 sifat atau 13 sifat atau 7 sifat kalian terima, sedangkan yang lain kalian tolak? Aizal farq bainahuma. Apa perbedaan antara keduanya? Yang ini yang 20 dengan sifat-sifat lain perbedaannya apa? Kok yang diterima yang ditolak? Walan tajida ilal farqi sabila. Niscaya mereka enggak akan mendapatkan perbedaan. Karena sama-sama sifat Allah. Karena sama-sama sempurna. Karena sama-sama sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, kalau engkau menjawab, ma athbatuhu la yaqtadi tashbihan. Adapun yang kami tetapkan, yang kami percaya, yang kami sebutkan dari 20 sifat atau 13 sifat atau 7 sifat tidak menyerupai makhluk, maka kami terima. Sedangkan yang lain menyerupakan terhadap makhluk.
atau zahirnya menunjukkan keserupaan terhadap makhluk. Wal itsbat lima nafaitahu la yaqtadi tashbihan. Fa in qulta la a'qil man alladhi nafaitahu illa at-tashbih. Fa in qultu la a'qil, kalau saya katakan kepada kalian bagaimana? Wahai Asy'ariyah, kalau saya bilang saya melihat 20 sifat itu ada keserupaan dengan makhluk. Wujud. Makhluk juga wujud. Bagaimana? Dengan sifat mendengar, makhluk juga mendengar. Basir, makhluk juga basir. Mereka pasti akan menjawab. Pasti akan menjawab. Ya tentunya keberadaan kita sementara, tidak hakiki. Keberadaan Allah kekal selama-lamanya, azalian dan abadian. Pendengaran Allah maha sempurna, tidak terbatas ruang dan waktu. Sedangkan kalian pendengarannya terbatas, hanya jarak tertentu saja. Ila akhirih. Maka kita menjawab seperti tadi, wa nahnu la naqil minalladhi asbattahu illa tashbih. Kalian menganggap yang kami terima, yang kami percaya Allah memiliki sifat kalam, sifat maji, sifat ityan, kata kalian itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Bagaimana kalau kami juga berkata, yang kalian terima pun kami melihat dohirnya menyamakan dengan makhluk. Fama ajabta bihi, maka apa yang kau jawab dan apa yang dijawab oleh para penolak-penolak sifat tadi? Ajabaka bihi ahlus sunnah, itu jawaban kami ahlus sunnah. Mereka kan pasti akan menjawab, ya tentunya walaupun sama-sama mendengar, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Ya tentunya penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk, walaupun sama-sama basir, sama-sama sami'. Tapi berbeda. Itu pun jawaban kami terhadap kalian. Walaupun sama-sama kalam, Allah berbicara, makhluk berbicara, tidak sama berbicara Allah dengan makhluk. Walaupun ada istilah ja'a rabbuka, walaupun ada istilah ya'tiyahumullah, Allah datang, Allah turun, tentunya tidak sama dengan datangnya makhluk, tidak sama dengan turunnya makhluk. Kalau Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas 'arsy-Nya, Maha tinggi. Maka kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Kenapa kalian tolak? Kenapa kalian tolak? Oh, enggak mungkin sebab menyerupai makhluk. Yang menyerupai makhluk apanya? Ya masa di atas sesuatu? Kenapa? Di atas sesuatu itu menunjukkan kemuliaan. Allah yang Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Itu kemuliaan. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Rabb kamu yang Maha tinggi. Yang Maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Maka jawaban kalian adalah jawaban kami. Semestinya kalau kalian menerima 20 sifat tadi, terima pula seluruh sifat-sifat Allah dengan cara yang sama. Terima sifat-sifat Allah seluruhnya dengan cara yang sama. Apa dengan cara yang sama? Kita katakan bahwa ini sifat Allah, kita beriman dengannya. Tentunya berbeda dengan makhluk. Karena ayat Quran yang bilang, masa mau ditolak? Atau Allah salah pilih kata? Harusnya jangan pakai kata ja'a. Harusnya jangan pakai kata ya'ti. Harusnya jangan pakai kata istawa. Begitu. Berani mengatakan seperti itu, berarti engkau meragukan kesempurnaan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu dikatakan oleh Allah dengan kalimat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik. Maha sempurna kalimat-kalimat Allah. Tidak salah pilih kata. Allah sudah pilihkan kata yang paling tepat. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah sudah pilih kata yang paling tepat. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Allah sudah pilihkan kata yang paling tepat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah yang maha rahman di atas arusnya, maha tinggi. Ikhwani fillah azakumullah. Tidak sama Allah di atas arusnya, tidak sama dengan raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan sesuatu di atas sesuatu. Tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas arasnya, dalam keadaan sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupainya sesuatu apapun. Walhasil. Kembali kepada ucapan penulis Syekh Sa'di rahimahullah. Walhasil anna man nafa syai'an athbata syai'an mimma dallal kitab was sunnah ala itsbatih fa huwa mutanaqib. Kesimpulannya, siapa yang menolak sifat-sifat sebagiannya, siapa yang menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lain padahal ada dalam kitab dan sunnah, maka orang ini mengandung kontradiksi, mengandung keanehan di dalamnya yang bertolak belakang. Maka dia membantah dia. Maka mereka membantah diri mereka sendiri. Kenapa menetapkan yang ini? Ya karena tidak menyerupai makhluknya. Kenapa menolak yang itu? Karena dikhawatirkan menyerupai makhluknya. Kenapa tidak kamu katakan pada yang itu seperti kamu katakan pada yang ini? Walaupun lafadznya sama, tetapi maknanya berbeda. Maknanya tentunya bagi Allah lebih sempurna. Karena sifat tergantung yang disifati. Sifat berkait erat dengan yang disifati. Dengan zatnya. Kalau sifat Allah sesuai dengan zat Allah. Sifat makhluk sesuai dengan zat makhluk. Pasti berbeda. Karena zatnya berbeda. Apalagi sifatnya. Maka mereka yang menerima sebagian menolak sebagian jelas mutanaqid, jelas bertentangan dan jelas kontradiksi. La yathbut lahu dalilun syar'i, tidak terdukung dengan dalil syar'i, wala aqli, dan tidak pula secara akal. Tidak terdukung secara syar'i, tidak terdukung secara naqli, tidak terdukung secara akli. Bal qad khalafal ma'qul wal manqul, bahkan menyelisihi akal dan menyelisihi nukilan. Al-manqul yang dinukil ayat dan hadis. Al-ma'qul yang masuk akal. Bertentangan dengan perkara yang masuk akal. Dan bertentangan dengan nukilan-nukilan Quran wa sunnah. Walhamdulillah. Manhaj ahlus sunnah sangat jelas sekali. Menerima sifat-sifat Allah seluruhnya yang ada dalam Quran dan sunnah. Tetapi tetap menyatakan tidak sama dengan makhluknya. Kayak apanya kita tidak tahu, tetapi kita yakin pasti tidak sama dengan makhluknya. Walaupun kadang lafadznya dipakai lafadz yang sama. Sami'a dengan sami'a, basara dengan basara. Kadang-kadang dipakai lafadz yang sama dengan lafadz-lafadz yang dipakai oleh makhluk. Tetapi bagi Allah, ya tentunya sesuai dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Allah katakan dengan kalimat sal bani Israil, tanyakan, dari kata is'al. Sal dari kata is'al, tanyakanlah kepada Bani Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah, berapa banyak kami datangkan kepada mereka ayat-ayat yang bayyinah, tanda-tanda yang sangat jelas. Ini khonibina azakumullah, dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya kam syahadu ma'a Musa. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak mereka saksikan bersama Musa ayatin bayyinah. Ayatin bayyinat. Betapa banyak Bani Israel menyaksikan bersama Musa
bukti-bukti yang sangat jelas, hujjah yang qati'ah, hujjah yang sangat tegas, yang menunjukkan kebenaran Rasul Musa alaihi salam, yang menunjukkan kebenaran tauhid, yang menunjukkan kebenaran bahwa benar-benar Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tongkat yang menjadi ular, seperti lautan yang dibelah oleh Allah ketika Musa memukulkan tongkatnya. Demikian pula bagaimana Allah jalankan awan untuk menaungi mereka di tengah terik panas matahari. Bagaimana Allah menurunkan manna wa salwa untuk mereka dan lain-lain dari ayatin bayyinat. Maka makna ayat ini adalah tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti-bukti yang sudah Allah berikan pada mereka, yang tadullu 'alal haqqi, yang menunjukkan kebenaran, wa 'ala sidqir rusul, yang menunjukkan kebenaran para rasul. Fatayaqanuha wa arafuha, hingga mereka yakin dan mereka mengenali. Tetapi falam yaqumu bi syukri hadhihi ni'mah. Tetapi sayang sekali, mereka tidak menegakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan besar ini. Diberi oleh Allah kejelasan. Diutus rasul pada mereka, diturunkan kitab kepada mereka, dan diberikan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang mereka bisa saksikan dengan mata kepala mereka, keajaiban-keajaiban yang Allah berikan pada Musa. Seharusnya mereka bersyukur. Taqtadil qiyam biha, yang seharusnya ditegakkan syukur untuknya. Tetapi falam yaqumu bisyukur, tapi mereka tidak menegakkan syukur pada Allah. Bal kafaru biha, bahkan mereka mengingkarinya. Wa baddalu ni'matallahi kufra, dan mereka mengganti kenikmatan itu menjadi kekafiran. Falihada istahaqqu an yunzil Allah alaihim iqabahu. Oleh karena itu pantas bagi Allah untuk menimpakan kepada mereka balasan. Wa yuharrimuhum min thawabih, pantas bagi Allah untuk menghalangi pahala untuk mereka. Wa sammallahu ta'ala kufran ni'mah, yang demikian Allah namakan dengan kufrun ni'mah, mengingkari kenikmatan. Allah namakan dengan apa? Tabdilan laha. Allah namakan dengan tabdil, mengganti. Allah kasih nikmat, Allah kasih bimbingan petunjuk, Allah kasih hidayah, Allah kasih bukti-bukti yang meyakinkan. Masya Allah. Tapi tidak syukur, malah kufur. Berarti kenikmatan tadi diganti oleh mereka. Maka Allah sebut ketidaksyukuran mereka, Allah sebut, Allah juluki dengan tabdil. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at. Siapa yang mengganti kenikmatan yang telah datang kepada mereka, maka sungguhnya Allah sangat keras balasannya. Kenapa disebut dengan tabdil? Pergantian, mengganti. Lianna man 'ana Allah alaihi bi ni'matin diniyatin aw dunyawiyyah falam yashkurha wa lam yaqum biwajibiha id mahallat anhu wa dahabat. Karena siapa yang Allah beri nikmat, apakah kenikmatan duniawiyah ataupun diniyah, kenikmatan agama atau kenikmatan dunia, siapa yang Allah beri nikmat duniawiyah atau diniyah kemudian tidak syukur, tidak melaksanakan kewajibannya, niscaya kenikmatan tadi akan dicabut kembali. Niscaya kenikmatan tadi Allah akan ambil kembali dan Allah ganti dengan azab. Siapa yang salah? Wala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri mereka sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena perubahan kenikmatan jadi azab, perubahan kenikmatan jadi nikmah, itu karena perbuatan mereka sendiri. Berarti siapa yang mengganti? Mereka.
Oleh karena itu Allah sebut dengan mengganti kenikmatan. Merubah kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada satu kaum hingga mereka yang menyebabkan kenikmatan itu hilang. Mereka yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut kembali. Sehingga Allah juluki orang yang tidak syukur. Allah juluki orang yang tidak menegakkan kewajiban pada kenikmatan yang diberikan. Allah juluki orang ini mengganti kenikmatan tadi dengan azab. A'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Id mahallat anhu wa dhahabat. Kalau tidak disyukuri sebuah kenikmatan, akan idmahallat, akan sirna. Wa dhahabat, akan lenyap. Wa tabaddalat bil kufri wal ma'asi, dan akan berubah menjadi kekafiran dan kemaksiatan. Fasaral kufru badalun ni'mah, akhirnya kekafiran sebagai pengganti dari kenikmatan. Ini ikhwan fillah a'azakumullah. Oleh karena itu Allah juluki wa man yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti kenikmatan Allah, siapa yang merubah kenikmatan Allah, maka Allah akan azab mereka. Amma man syakarallah, adapun orang-orang yang syukur pada Allah, wa qama bihaqqiha, menegakkan hak-haknya, melaksanakan kewajiban-kewajiban pada kenikmatan tersebut, fa innaha tasbut wa tastamir, maka niscaya kenikmatan itu akan tetap dan terus menerus. Wa yaziduhu Allahu minha, bahkan Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, ingat azab Allah sangat berat. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berikan ilmu. Bagaimana mensyukurinya? Laksanakan kewajiban-kewajiban pada ilmu tersebut. Apa yang merupakan perintah, kerjakanlah. Apa yang merupakan larangan, tinggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang merupakan berita, percayailah. Apa yang merupakan bimbingan petunjuk, ikutilah. Niscaya ilmu tadi akan mapan. Tetapi kalau kalian talabul ilm, mendapatkan ilmu, hafal ini, hafal itu, tapi tidak diamalkan, berarti tidak syukur. Niscaya akan lenyap, akan hilang kembali. Demikian pula seorang mendapatkan kewajiban dunia, kewajiban harta, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, tidak bersedekah, tidak memakainya untuk kebaikan-kebaikan, tapi dipakai untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tidak syukur namanya. Justru Allah SWT akan mencabutnya kembali, menghilangkan barokahnya. Tetapi kalau disyukuri, diamalkan padanya ketaatan-ketaatan, dipakai untuk amal saleh, sedekah, maka niscaya Allah akan tambah. La azidannakum, dan lain-lainnya. Khususnya yang dibahas dalam ayat ini adalah dalam masalah agama. Kita diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, terbimbing ke dalam ilmu yang hak, terbimbing ke dalam sunnah. Maka ini pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yubaddil ni'matallah, siapa yang mengganti kenikmatan ini, artinya menyebabkan tercabutnya kenikmatan ini, maka niscaya Allah akan azab dia yaumul qiyamah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu wa rahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.